sahabat-sahabat yang hari ini masih terjebak dengan pinjaman online, satu ya kapok tidak pinjam-pinjam lagi. Yang kedua tetap semangat, tidak merasa sendirian. Kami pemerintah Jawa Timur insya Allah akan membuat regulasi yang berpihak kepada teman-teman yang pinjol. Insya Allah melalui Kominfo bagaimana membatasi agar si peminjam online ini tidak terlalu terlalu geragas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empower, ketemu lagi sama saya Yuri Sabrina di podcast Suara Rakyat. Dan di episode kali ini seperti biasa Yuri nggak sendirian, pasti ada salah satu narasumber dari anggota dewan yang kebetulan pada episode kali ini anggota dewan yang hadir adalah anggota dewan dari Komisi A DPRD Jawa Timur. Dan siang hari ini topiknya sangat amat menarik sekali karena topiknya ini relate banget di kehidupan zaman now. Tapi sebelum kita bahas topiknya, saya mau memperkenalkan dulu siapa narasumber yang sudah hadir siang hari ini. Ada Ibu Lailatul Qadriyah. Selamat siang Ibu Laila. Selamat siang. Sangat cantik banget. Bu Laila ini ternyata jauh-jauh dari Lumajang ya. Ya, betul. Dan beliau ini memang tadi sempat ngobrol-ngobrol tentang setting jadwalnya itu luar biasa disiplin sekali. Kalau saya itu habit yang bagus kalau saya bilang ya Bu ya. Karena sudah semoga bisa mempertahankan. Amin. Di tengah kesibukan yang banyak undangan sana sini, tapi masih mau menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini ya, sama Empower juga yang lagi menyaksikan episode podcast Suara Rakyat kali ini. Nah, yang mau kita bahas siang hari ini Bu Laila adalah tentang pinjol. Wah. Pinjol itu di tahun 2003 waktu saya masih belum lahir ya Bu. Itu kayaknya belum ada ya. Belum ada. Pinjol itu baru-baru ngetren itu kira-kira di tahun 2015 2016 setahu saya. Saya ya. Itu soalnya mulai banyak iklan-iklan pinjol yang ada di handphone. Pernah dapat iklan pinjol nggak sih Bu? Sering ya? Sering. Ada aja ya yang masuk. Ada aja ya kan. Dan itu lumayan lama durasinya ya. Kadang-kadang kalau kita download aplikasi yang gratis itu tiba-tiba muncul ads atau iklan dari pinjol. Betul ya Bu ya? Iya. Dan itu banyak banget macam-macam, nama-namanya juga banyak banget ya. Nah, ngomongin soal pinjol, makin kesini itu kan orang makin banyak yang tahu ya. Kadang-kadang itu ada yang iseng, tapi kadang-kadang ada juga yang emang diniatin buat pinjem di aplikasi pinjol tersebut. Dan makin kesini juga jumlah korban pinjol itu terus meningkat gitu kan. Tapi akar masalahnya bukan cuma soal literasi keuangan, tapi kita juga akan ngomongin soal minimnya peluang kerja dan beban ekonomi struktural. Soalnya ngomongin soal minimnya peluang kerja sama pinjol ini relate banget ya Bu ya, betul ya? Iya. Lapangan pekerjaan makin sempit, kebutuhan makin mendesak, akhirnya harga-harga juga makin naik. Adanya aplikasi pinjol ini, mempermudah apalagi verifikasinya nggak sampai sehari, bahkan 10 menit, 5 menit sudah ACC, ya Bu ya, betul ya? Menyeramkan sekali gitu, antara membantu atau justru malah menjerumuskan sebenarnya ya kan. Nah, kita akan ngobrolin ini dengan Ibu Laila. Hubungannya antara keterbatasan ekonomi, tekanan hidup dan lonjakan pinjaman online. Yang kita tahu bahwa bunganya itu kayaknya ngitungnya per detik ya. Ya kan, makin lama makin banyak ya Bu ya. Benar ya. Saking banyaknya jadi dihitung per detik. Nah, saking banyaknya sarkasnya tuh hitungnya per detik ya Bu ya. Menurut Bu Laila sendiri nih, apa yang membuat pinjol begitu cepat menjamur di Jawa Timur Bu? Ya. Memang pinjol ini ya kalau dibilang tahun 2000 sekianan gitu ya yang sudah mulai marak sebenarnya. Jauh sebelum itu ada didukung pinjaman yang tidak online juga
Ada juga banyak ada ya. gitu, ada. Tetapi semakin kesini semakin dipermudah dengan yang online tadi itu. Betul Karena sih. semuanya ada di genggaman kita. Nah, kalau dibilang apa sih penyebabnya begitu ya, karena ya desakan ekonomi sih. Pasti desakan Ya, ekonomi pasti ya. sih desakan ekonomi karena saya kalau di dapil ya, di dapil itu tempat ya kami elektoral kami dipilih ya sebagai anggota, itu banyak sekali keluhan-keluhan yang terjerat dengan pinjaman online yang pada akhirnya ya tadi bukan solusi tapi menambah masalah baru. Yang awalnya dikira mungkin ini jadi solusi, ternyata malah jadi nambah Solusi masalah baru. sesaat. Solusi sesaat di awal aja ya, Bu ya. Iya, solusi sesaat karena ya rata-rata mereka ya desakan ekonomi buat apa? Ya kebutuhan dasar sebenarnya. Kebutuhan sehari-hari dasar. ya? Iya, kebutuhan sehari-hari. Misalnya ya makan, misalnya ya hari ini saya mau menyekolahkan anak saya. Hari ini anak saya untuk menaikkan taraf hidup, otomatis anak saya pengen kuliah. Nah, ini gimana? Nah, yang belajar, kesehatan, makan. Ya. Nah, Ya. itu bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk gaya hidup ya. Bukan untuk beli. Bukan. Ya mungkin ada beberapa yang mereka pinjol untuk branded, untuk beli-beli barang branded, gaya hidup ya. Tapi itu minoritas mungkin ya. hanya sekian persen ya, tapi yang kalau di dapil kami di daerah itu rata-rata yang sering mengeluh kepada kami itu ya orang-orang yang justru mereka sudah kerja keras, mereka sudah bukan malas, mereka ya sudah kerja keras, jualan dan lain sebagainya, tapi nggak cukup. Nah, dengan desakan kebutuhan yang begini akhirnya pinjem. Oke. Gitu. Banyak sekali yang mengeluh hal-hal begitu yang tadinya kalau hitungannya tadi disampaikan per menit ya mungkin juga karena awalnya pinjem 3 juta lalu jadi 30 juta loh. Gimana dalam jangka ngitungnya waktu, ya? Dalam jangka waktu yang kurang lebih nggak terlalu panjang ya, Bu ya. Panjang ya. Kok moro-moro tadi kok jadi 30 juta gitu. lah, bagaimana kemudian menutup, melunasi dan lain sebagainya. Yang tadinya hanya kebutuhan ya nuan saya kalau 3 juta itu kan apa ya gitu. Kalau nggak hanya kebutuhan hanya untuk kebutuhan sehari-hari ya 3 juta. Kok jadi 30 juta gitu. Jadi kan akhirnya. Nah, yang per bulan awalnya aduh jadi sekian, lama-lama motor dijual. Nah, padahal itu kan buat mereka jualan, lama-lama untuk apa kerja, yang ada di gitu. Rumah semuanya. Nah, kami ya juga sebagai sebagai anggota DPRD mereka sahabat-sahabat itu mengeluh datang kepada kami, "Ibu, gimana aku di ini?" Kadang kan ada tekanan juga betul. Dari mereka yang debt collector mungkin ya. Ya, jadi ada tekanan akhirnya tidak dari suami bersembunyi istrinya, nanti istrinya katakan kalau cari aku tidak ada yang begitu drama-drama lah. Penuh dengan drama-drama. Kadang kalau hari ini biasanya ada yang nagih harus sembunyi di rumah siapanya yang gitu. Yang kadang nggak bukain pintu yang dan lain sebagainya, yang kemudian ada juga yang datang kepada kami itu "Bu, saya sedang diburu, sedang begini-begini, tolong ya mau tidak mau kalau itu tidak banyak ya kita selesaikan, dibantu bagaimana menyelesaikan itu. Wes jangan lagi besok yang begini-begini gitu. Nah, itu kalau sedikit. Tapi kalau banyak dan jumlah yang mengeluh juga banyak begitu. Nah, karena kadang kan kalau datanglah mengeluh kepada ibu. Nah, karena ini sebagai ibu lah ya, sebagai ibu di dapil gitu.
kan berita itu kadang menyebar. Iya, akhirnya pada datang Pada berbondong-bondong. datang. Nah, yang begitu-begitu kan juga melelahkan. Betul. Jadi sebenarnya banyak di daerah-daerah itu mereka yang terjerat pinjol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Tapi akhirnya yang di awalnya dikira ini adalah solusi justru malah makin mencekik ya. Berarti bisa disebut bahwa pinjol ini sebagai gejala dari krisis ekonomi akar rumput nggak, Bu? Bisa ke sana. Bisa ke sana ya, karena memang yang mereka yang benar-benar di bawah ini yang ini yang apa ya, yang sangat berasa sekali, sangat sekali berasa dari yang ya sembako yang tadinya hanya sekian 15.000, 17.000, minyak goreng yang sekian lah, semakin ini ya, sementara lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan, nah ini juga sangat apa ya, sudah kesana kemari sih sebenarnya. 2025 ini ya makin banyak ya. Berarti yang bisa saya simpulkan dari yang Ibu bagikan ke saya juga adalah untuk kelompok paling rentan yang jadi korban pinjol justru malah masyarakat umum, di mana mereka masyarakat yang menengah ke bawah ekonominya untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Itu yang paling rentan kena ya Ibu ya. Itu sangat terutama ya ibu-ibu sebagai pengelola keuangan keluarga begitu. Akhirnya kan minimnya informasi juga akhirnya, nah ini begini begitu, butuh. Nah si ibu akhirnya mengambil langkah yang sangat taktis ya, mungkin lebih cepat lah, tapi tidak ini ke efeknya. Akhirnya si bapak nanti bisa tidak berkomunikasi dengan si bapak, akhirnya antara si bapak dengan si ibu timbul lah macam-macam. Baik, ini makin menarik obrolannya Empower, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Di segmen kedua kali ini saya masih ditemani oleh narasumber kita, Bu Laila, dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Nah, Ibu, kalau tadi Ibu sempat sebut bahwa lapangan pekerjaan itu minim ya kan? Untuk sekarang ini. Dan edukasi tentang keuangan sendiri juga masih kurang dipahami oleh masyarakat, apalagi untuk kalangan menengah ke bawah. Yang mau saya tanyakan adalah edukasi keuangan itu penting, tapi apakah cukup kalau lapangan kerja tetap minim dan tidak merata? Ya, Mas, edukasi terus gitu, Ya, tentu lapangan pekerjaan itu ketersediaan lapangan pekerjaan tentunya lebih penting ya. Tapi edukasi juga penting. Nah, ada edukasi, tidak ada lapangan pekerjaan, ya hanya isapan jempol saja. Hanya di atas kertas gitu, edukasi aja begitu. Tapi lapangan pekerjaan ada, tanpa ada edukasi juga lama-lama ambiar juga. Gitu. Jadi mungkin dua-duanya harus diperkuat, terutama ya memang di ketersediaan lapangan kerja. Nanti kalau sudah lapangan kerjanya ada, bagus, insya Allah sambil jalan mungkin sambil diedukasi. Ya. Jadi kalau bisa semuanya harus balance, seimbang ya, Bu ya, berjalan beriringan ya. At least paling nggak lapangan pekerjaan dulu ya. Jangan minim lah ya, kalau bisa maksimal lah ya. Itu dia. Gitu. Gimana? Di situ justru peran pemerintah hadirnya pemerintah, hadir negara di situ, bagaimana dengan lapangan pekerjaan ini, biar gimana caranya, memang ini tanggung jawabnya negara, bagaimana mengatasi minimnya lapangan pekerjaan itu. Kalau untuk hambatan terbesar dalam memperluas akses pekerjaan sendiri yang layak bagi masyarakat ekonomi bawah itu apa, Bu, kira-kira? Hambatan paling besar ya,
kan ini akses pekerjaan kan kita mintanya maksimal ya untuk masyarakat dan yang layak pastinya ya kan. Apalagi untuk masyarakat bawah. Kira-kira apa hambatan terbesarnya? SDM mungkin ya. SDM, oke. Ya, SDM. Ya, jadi lapangan pekerjaan itu ya mungkin SDM, UMKM itu sudah disediakan misalnya seandainya dengan SDM yang sebegitu, SDM rendah lah. Ya. Nah, tetapi pekerjaan yang tersedia juga banyak, saya kira menyesuaikan. Jadi kalau hambatannya di masyarakat itu apa ya dari SDM-nya yang kurang. Ya, SDM. Berarti gimana Bu caranya untuk meningkatkan apa ya SDM ini biar akses informasi juga mungkin Mbak ya. Akses informasi. Juga ya. Itu perlu. Jadi saya itu pernah Mbak dapat keluhan pinjol itu ya, karena pinjaman online tidak bisa membayar pinjamannya. Ya 500 kalau rutin tiap bulan kan juga lama-lama ini ya. Iya. Ya 500. Saat itu mereka mintanya, "Ibu, saya dikasih uang lah yang 500 Bu, saya sedang diburu-buru, saya sedang ada orang di rumah yang ini," gitu. Bahkan orang itu sampai tidak mau tidur di rumahnya, "Wis turu di sini," gitu. Saya bilang begitu. Takutnya. Ya, takut itu datang debt collector yang nanti dan lain sebagainya, akhirnya datang ke tempat saya, tidur di tempat saya. Akhirnya beberapa untuk yang kasus itu karena 500 setiap bulan, kalau sekian tahun itu juga kan melelahkan juga. Betul, ya. Betul. Itu tidak ada, dia punya solusi sebenarnya. Solusinya ya, apa waktu itu? Dia punya solusi, menawarkan solusi itu ke saya. "Bu, saya punya jaringan atau punya teman yang bisa menampung saya di luar kota, luar provinsi, gitu. Saya mau kerja di situ, gitu, untuk menutupi ya utang-utangnya yang tadi. Terus tapi saya dikasih uang transport ke sana. Nah, karena memang ya saya harus sebutkan tempat ya, di Papua begitu. Saya ongkosnya ke Papua saya yang nggak punya Bu, begitu. Akhirnya ya wis, kalau kamu punya solusi seperti itu, oke, saya ongkosi begitu. Nah, itu salah satu solusi kami. Salah satu, walaupun banyak sebenarnya yang datang kemudian minta diselesaikan, datang pinjem. "Ibu, pinjemin saya, Ibu ini," gitu. Akhirnya kita karena lapangan ya, karena lapangan pekerjaan tadi itu ya ada yang, saya kebetulan mengelola sebuah lembaga. Ya wis, adakah yang tempat untuk orang ini ya, ada, walaupun nggak butuh-butuh banget gitu ya, ada satpam ya sudah dimasukkan jadi satpam, ada tukang kebun, tukang sapu-sapu, ya sudahlah kamu nyapu. Tapi kan yang begitu-begitu kan hanya kebijakan individu. Betul. Nah, seberapa kuat? Seberapa bisa kuat? Cuma satu orang aja, nggak bisa cuma Bu Laila aja. Iya, seberapa kuat kalau itu hanya individu gitu. Tidak ada harus didukung lah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung gitu, sehingga nah yang begini-begini ini gimana mengatasinya gitu. Nah, ngomongin soal kebijakan pemerintah ya, termasuk dengan program-program Pemprov dan kabupaten kota, menurut Ibu nih, kira-kira program-program Pemprov dan kabupaten kota itu apa udah benar-benar menjawab kebutuhan kerja warga? Ya, menjawab sih belum sepenuhnya mungkin ya, belum bisa menjawab. Artinya begini, kalau itu hanya sekedar pelatihan. Nah, kalau itu hanya sekedar pelatihan saja tidak cukup. Jadi di situ ada pelatihan, ada juga modal, iya kan?
ada juga modal, tapi pelatihan dan modal ternyata tidak cukup. Harus mereka didampingi. Ya, harus didampingi. Jadi kalau ada sudah dilatih, keterampilannya sudah dipoles, sudah punya keterampilan yang bagus, kemudian dilatih, sudah dilatih, sudah dikasih modal, kemudian didampingi. Didampingi itu termasuk di dalamnya bagaimana memasarkan, entah apa upaya pemerintah, mungkin bisa jadi memasarkannya itu entah lewat online yang hari ini juga daripada scroll pinjol begitu ya, kan betul. Mending diberi ruang untuk pemerintah Jawa Timur mungkin bisa lewat Kominfo atau apa gitu yang bisa memasarkan produk-produk mereka. Begitu. Jadi sebenarnya untuk program Pemprov dan kabupaten kota sendiri itu sudah ada tapi belum benar-benar terserap untuk kebutuhan kerja warga gitu ya. Belum maksimal lah belum maksimal terserapnya ya. Dan dari pemerintah sendiri sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya Bu ya. Ya kalau saya lihat Pemprov begitu ya, banyak sekali program-program yang sudah di daerah, dan itu ya pelatihan. Dulu pernah yang untuk pesantren ya, ada juga untuk UMKM yang untuk pesantren aja misalnya contohnya ya, karena ya saya ini dari FPKB begitu ya, yang banyak sekali memang kami ini menangani pesantren. Itu ya pesantren ini dalam rangka juga membuka lapangan pekerjaan juga ya, karena ya tadi itu sulitnya dan lain sebagainya. Mereka punya alumninya juga banyak yang nganggur dan perlu juga diatasi begitu ya. Ada programnya Jawa Timur itu ada One Pesantren One Product. Ya ada namanya One Pesantren One Product. Jadi punya produk, dilatih, kemudian ya ada suntikan modal, ada suntikan modal juga. Ada suntikan modal. Dari mana suntikan modalnya? Dari Pemprov. Dari Pemprov. Ya, untuk pondok-pondok itu ya. Ada untuk pondok-pondok. Tapi kan pendampingan dan pemasarannya sejauh mana? Ini yang kami mereka kan memasarkan yang sulit. Ya, betul. Ya, memasarkannya ini sulit. Betul. Setelah jadi produknya ngendon lama begitu, harus kemana? Nah, itu dia. Jadi pelatihan itu jangan cuma pelatihan bikin produknya aja, jangan cuma pelatihan produksi aja, tapi juga berikan pelatihan untuk cara memasarkannya. Ya, manajemen dan lain sebagainya juga didampingi lah, termasuk pendampingannya itu ya manajemennya, memasarkannya. Oke. Biar tidak terjerumus ke pinjol ya gitu ya. Ya salah satunya ya kalau sudah lapangan pekerjaan banyak lah, mereka kan pinjemnya pun ya pinjem ke orang yang dikenal, kira-kira begitu, bukan hanya pinjem yang online minimal cash kasbon lah gitu, pada tempat yang dia bekerja gitu ya, untuk meminimalisir pinjam di pinjol ya, kira-kira begitu. Baik, podcast Suara Rakyat akan kembali lagi Empower, jangan kemana-mana, masih dengan saya dan juga Bu Laila di podcast Suara Rakyat. Kita masuk ke segmen 3 Empower, yang dimana di segmen 3 ini Yuris akan ngebahas tentang krisis ke pemulihan ya, masih dengan Ibu Laila, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, bentuk pemulihan sosial yang bisa diupayakan bagi korban pinjol selain pendekatan hukum itu apa? Ya kalau kami ya di Dapil itu biasanya mendampingi mereka itu dengan ada tempat-tempat curhat. Gitu. Menyediakan tempat curhat ya. Jadi entah curhat keluarga, curhat ya macam-macam lah. Pokoknya tempat ibu-ibu curhat. Ya. Jadi saya punya memang tempat curhat itu.
Jadi segala macam curhatan, ya termasuk yang banyak juga ini ibu-ibu yang curhat ya terkait dengan ya satu ya pinjol, yang kedua ya pemulihannya tadi itu bagaimana, Gimana karena caranya? secara sosial mereka sudah masyarakat menjas. Oke. Ya, menjas mereka, oh salah Nah, mesti yang gitu begitu-begitu ya. ya. Salahmu, Salah pinjol. wong segini dan segala macam lah sudah pokoknya. Apa tetangga, kadang ya suami gitu ya. Kan karena yang paling rentan memang tadi yang perempuan ini ya sebagai pengelola keuangan keluarga. Nah, yang begitu-begitu kan dampak sosialnya juga pada keretakan-keretakan rumah tangga. Oh betul. Nah, maka mereka perlu orang, perlu tempat untuk curhat. Nah, kami ya mendampingi itu, hadir di situ ya, dan mendampingi hadir mereka di situ, hadir di situ untuk ya karena hadir di situ akhirnya bisa harus menyelesaikan sampai ke tingkat keuangannya. Oh ya. Nah, itu dia iya, makanya yang tadi itu yang 500 yang kemudian mencarikan pekerjaan. Nah, kalau yang sedikit-sedikit ya oke, makanya ada segera tutup sudah, kamu jangan berhubungan lagi dengan dia. Itu kalau yang sedikit. Kalau yang banyak, kalau yang banyak kan nggak gitu mungkin dia. Ya Bu ya. Kamu punya solusi nggak dengan caramu begini begitu? Ada solusinya kemana? Akhirnya kalau yang perempuan-perempuan ke luar negeri, kerja di luar negeri kan ya, ke luar negeri itu akhirnya meninggalkan keluarga, anak-anak dan lain sebagainya itu kan. Nah, di situ mendampingi mereka yang sedang rapuh. Nah, masyarakat sudah menjas yang nggak benar, yang salah, keputusan yang salah, padahal ya bukan untuk gaya-gaya hidup yang mau buat beli tas lah, bukan bukan untuk foya-foya lah intinya ya. Bukan, Oke. Nah, berarti kan Bu Laila membentuk sebuah layanan konseling ya, seperti itu ya. Itu di Lumajang aja. Iya kan? Di Lumajang, karena saya memang aktif di organisasi masyarakat ya. Jadi tentu ini tidak hanya pemerintah, tidak hanya di pemerintah saja, tetapi bagaimana pemerintah juga bersinergi dengan organisasi masyarakat. Ya bisa juga dengan perangkat-perangkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu maksudnya pemerintah yang paling rendah ya, Pak Kades, RT, RW dan lain sebagainya, entah itu kader desa, entah apa begitu ya. Ya syukur-syukur nanti pinjemnya bagaimana tidak ke pinjol. Pinjemnya ya ke BUMDes. Nah, apalagi misalnya nih ada koperasi merah putih yang berbasis basisnya kan basis desa. Saya membayangkan mungkin dulu seperti masanya Orde Baru itu kayak KUD kali ya gitu, kayak KUD. Nah, mudah-mudahan aja bisa KUD ini bisa menjadi tempat curhat secara ekonomi lah ya. Kalau tadi kemampuan kami hanya mendampingi secara psikologis ya, secara psikologis karena tadi ada jas, karena yang harus diselesaikan keuangannya ya, terpaksa ya harus diselesaikan keuangan karena mau tidak mau itu harus diselesaikan secara keuangan. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya pemerintah di koperasi misalnya, atau ya RT RW lah, atau BUMDes lah, nah itu bisa jadi curhat secara ekonomi, tidak ke pinjol tapi ke koperasi simpan pinjam ya. Jadi itu bisa jadi salah satu solusi yang paling tidak meringankan beban mereka ya Bu ya, dalam arti psikolog ya. Berarti tiap kabupaten dan kota ini harus memperhatikan yaitu dengan dibentuknya layanan konseling ya Bu ya. Harus ada ya tiap kabupaten atau kota ya, seperti Bu Laila. Jadi
menginspirasi banget gitu maksudnya ya kan Iya. Bu ya. Nah, lalu untuk ini Bu, melihat potensi ekonomi digital untuk membuka kerja baru bagi korban pinjol yang melek teknologi, Iya, bingung iya, ngomongnya. iya. Gimana Ibu melihatnya? Potensi ekonomi digital yang membuka kerja baru bagi korban pinjol yang melek teknologi menurut Ibu gimana? Ya, saya kira kalau yang kejebak pinjol ini kalau yang online loh ya, bukan offline, karena banyak juga yang namanya juga pinjol tapi banyak offline. Betul. Banyak yang offline gitu ya. Nah, yang kejebak yang benar-benar online itu saya kira pasti akan melek teknologi Ya. karena dia bisa pinjem, bisa ngupload dan lain sebagainya. Betul. Otomatis dia bisa teknologi itu ya. Nah, dia bisa mengoperasikan ya. Minimal itu ya. Saya kira solusi diberi keterampilan bagaimana berjualan online. Oke. Iya Macam sih, di iya TikTok sih. apa gitu. Betul. Dia sudah melek teknologi begitu. Iya. Tinggal arahnya aja diarahkan ke yang positif gitu, kira-kira tidak ke pinjaman online gitu, tapi bagaimana menjual online. Iya, betul. Bagaimana menjual online ya, bukan lagi tentang produksi barangnya tapi how to sell it ya, gimana cara ngejualnya ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita ke closing statement. Kira-kira DPRD punya ruang anggaran nggak sih untuk mendukung program pemulihan korban pinjol? Hari ini masih belum digagas. Oke. Untuk bagaimana pendampingan itu. Hanya ya di beberapa tempat ya pemerintah bekerja sama begitu aja. Kalau saya ya di Ormas itu memang ada yang istilahnya geria curhat keluarga lah. Nah di situ, semacam itu. Nah cuman pemerintah saya kira ya perlu ada itu, entah di kabupaten kota. Nah itu yang perlu didorong terus. Ya. Nah, saya kira di setiap kabupaten kota adalah namanya curhat gitu, tempat konseling konseling gitu ya, curhat masyarakat gitu ya. Iya. Tapi memang belum optimal karena mungkin ya serius tidak memberikan anggaran untuk tempat curhat itu. Oke. Nah, itu. Iya. Yang pasti kan kalau misalkan untuk tempat konseling seperti itu kan juga butuh dana ya Bu ya, dana biaya untuk namanya memanage tempat tersebut dan biaya operasional. Biaya operasional itu lebih tepatnya ya. Ibu punya pesan nggak sih buat korban pinjol yang sekarang lagi berjuang untuk bangkit lagi? Ya, untuk teman-teman yang terjebak dengan pinjol tetap semangat. Insya Allah ada jalan keluar, tapi tidak boleh ada pinjol-pinjol lagi. Gak boleh ada pinjol-pinjol lagi ya. Jangan gali lubang tutup lubang tapi tetap semangat. Kami masih bersama kalian. Iya, oke. Itu Insya Allah pemerintah Pemprov Jawa Timur juga akan membuat regulasi yang nyaman buat semuanya. Buat masyarakat, apalagi masyarakat menengah ke bawah ya Bu ya. Oke. Ibu, closing statement untuk podcast sesi ini dengan tema tadi pinjol ya Bu ya, silakan Bu. Ya, sahabat-sahabat yang hari ini masih terjebak dengan pinjaman online, satu ya kapok tidak pinjam lagi. Yang kedua tetap semangat, tidak merasa sendirian. Kami pemerintah Jawa Timur insya Allah akan membuat regulasi yang berpihak kepada teman-teman yang pinjol. Insya Allah melalui Kominfo bagaimana membatasi agar si peminjam online ini tidak terlalu terlalu geragas. Terlalu rakus ya, kasihan. Nah itu dia, empower ya. Kalau ngomongin soal pinjol
ternyata pinjol sekarang itu bukan buat dipakai untuk gaya hidup, tapi lebih digunakan untuk mereka masyarakat menengah ke bawah, justru untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya terjadi ketimpangan ekonomi yang bikin orang harus menggunakan pinjol karena terdesak sekali waktu itu, waktunya ya Bu ya. Jadi ya kalau bisa dari pemerintah sendiri hadir tidak untuk menghakimi tapi untuk memberikan solusi. Ya Bu ya. Terima kasih Bu Laila atas sharingnya siang hari ini ya. Dan untuk Empower, jangan lupa untuk di-subscribe ya, lalu sebarkan podcast ini biar makin banyak orang teredukasi, agar banyak juga yang tidak terjerat dengan pinjol. Karena pinjol awalnya mungkin bisa jadi solusi, tapi ternyata makin lama makin mencekik bunganya ya. Saya Yuri Sabrina pamit dan juga Ibu Laila. Ya, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.